Selamat siang, sebelumnya selamat hari lebaran bagi yang merayakan. Kali ini saya sedang ada di Taman Eko Park Tebet. Saya akan mewawancarai beberapa orang yang ada di sekitar sini mengenai kasus pembulian yang sedang marak terjadi di Indonesia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Di sini saya Sabina Nurum Dafa sebagai wawancara 1, ada teman saya Halimatus Syadia dengan pewawancara 2. Dan saya Indah Pratiwi sebagai dokumentasi. Saksikan terus tentang liputan kami. Bye-bye. Jenis bullying apa yang pernah kamu alamin? Kayak misalkan dijauhin sama teman-teman, ya pernah ngalaminnya itu pas dari waktu SMP-an ya, sampai SMK juga iya sih, cuman ya mau gimana lagi, ya jauhin aja lah orang yang kayak begitu mah. Apa yang kakak lakukan jika anggota keluarga kakak mengalami korban dari bullying? Korban ya aku memberikan sanksi kepada orang yang bullying itu dan menjauhinya. Lalu sebagai anggota masyarakat, kebijakan apa yang harus dibuat agar tindakan atau kasus bullying dapat berkurang di negara Indonesia? Diberi pemahaman biar kasus bullying itu berkurang. Selamat siang, info update terkini. Seperti yang kalian lihat di belakang, cuaca hujan deras. Kita tidak memungkinkan untuk mewawancarai orang-orang di sekitar, jadi kita akan ganti tempat di selanjutnya. Selamat siang, kembali lagi dengan saya Sabina Nurum Dafa di Breaking News. Kali ini kita ada di tempat yang berbeda dari tempat sebelumnya, tapi saya juga masih bersama dengan teman-teman saya yang ada di belakang layar. Sebelumnya saya ingin mencari beberapa orang yang ada di sini. Kita akan mencari 1 orang dan 2 orang yang ada di sini. Selamat siang, Kak. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Baik, Kak. Saya di sini mau wawancara tentang kasus bullying yang terjadi maraknya di Indonesia. Kira-kira apa sih yang menjadi pencetus bullying dilakukan? Kalau menurut aku ya, dari pengalaman secara empiris atau pengalaman pribadi, sebab-sebab dari bullying itu banyak banget. Kita bisa move ke sini sedikit biar nggak ngalangin jalanan orang ya. Jadi sebetulnya itu kalau bullying ya atau perundungan itu sebab umumnya itu karena ada perasaan, ini secara psikologis itu ada perasaan superiority dari si pelaku terhadap si korban. Si bully dengan si yang dibully. Biasanya tuh hal sepele, misalnya kalau di sekolah tuh karena cara pakaian yang berbeda yang dianggap mungkin perempuan-perempuannya lebih cantik atau yang lebih pakai span atau rok yang lebar, itu tuh biasanya gitu ya. Terus kamu pakai make up, yang satunya enggak. Terus kayak senioritasnya lebih karena masalah kayak dia lebih kaya dan dia biasanya karakternya lebih pendiam, introverted gitu. Biasanya korban-korban itu orang-orang yang lebih banyak menghabiskan waktunya sendiri dibanding dia tuh berkumpul sama teman-teman yang sebayanya. Dan menurut Kakak sendiri ada beberapa jenis bullying sih yang terjadi di negara kita? Kalau dari Indonesia sendiri ya, terutama mostly ya kalau lagi berita-berita tuh bullying tuh banyakan kejadiannya itu lebih ke fisik ya sama ke verbal, yang mana itu nanti akan leading to a psychological threat, torture. Jadi secara gamblangnya kita bisa bilang bullying itu bentuk paling nyatanya itu adalah lebih ke tindakan penindasan berupa kata-kata terus psikologis yang bikin seorang itu yang korbannya itu jadi kayak mau menarik diri gitu. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak. Sama-sama, terima kasih juga. Sekian dari wawancara kami. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sabina Nurum Dafa. Di sini saya masih di Myeongdong. Saya ingin mewawancarai beberapa orang yang ada di sini. Kita langsung aja kita cari untuk tentang kasus bullying. Selamat siang, Kak. Dengan siapa? Dengan Baria. Maria, baik, minta waktunya sebentar ya, Mbak, boleh? Boleh, ada apa nih, Kak? Kak, sebelumnya saya ingin mewawancarai tentang kasus bullying. Apa sih kasus bullying yang Kakak tahu? Menurut saya, kasus bullying itu adalah tindakan satu kelompok maupun individual yang terdapat pada orang yang melakukan bullying seperti di sekolah maupun di mana-mana. Contohnya seperti, kamu kok jelek banget sih, terus dengan cara dibullying kayak gitu, maka orang tersebut tidak akan mempunyai teman, seperti itu. Terus yang kedua, dia akan menjadi rasa ingin berbaur ke teman-teman itu jadi malu, kayak gitu, Kak, menurut aku sih. Dan menurut Kakak tanggapannya itu tentang maraknya kasus bullying di sekitar kita itu kayak gimana? Kalau aku, pendapat aku itu tentang maraknya kasus bullying itu sangat tidak
berkompetitif banget sih, karena kita itu hidup di suatu lingkungan tidak boleh yang namanya adanya kasus bullying ya. Karena apa? Kita itu sesama manusia itu harus saling menghormati satu sama lain, ya kan? Ya maupun itu dari berbeda ras, suku, agama, kaya, miskin, itu sama aja gitu. Jadi dengan adanya kasus seperti itu, saya sangat tidak menyetujui, dan apalagi orang tersebut akan menjadi korban pada dia yang pertama jadi takut untuk bersosialisasi, yang kedua tidak punya temen, yang ketiga dampaknya dia nggak akan mau untuk belajar. Kan itu sangat berkompetitif banget ya, anak tersebut sampai nggak mau ke sekolah kan udah terlalu parah gitu kan. Emang sih bullying itu kan banyak ya, nggak cuma di sekolah doang kan, bahkan di mana-mana pun juga ada, tapi udah sangat tidak baik di zaman era sekarang gitu loh. Itu menurut pendapat saya sih, Mbak. Baik, terima kasih Karya Ya, atas sama-sama. waktunya. Sekian tentang beberapa tanggapan dari orang sekitar tentang maraknya kasus pembuli yang terjadi di Indonesia. Saya Sabina Nurundava.